Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur alladzi qala wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara kaum muslimin jamaah solat Jumat Masjid Raya Jakarta Islamic Center yang insya Allah senantiasa dirahmati, dimuliakan, dipanjangkan umurnya dalam taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada akhirnya dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa aral dan rintangan. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah setengah bulan lagi jika Allah memanjangkan umur kita, kita semua akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan insya Allah jika Allah berkenan memberikan usia kepada kita, 2 hari lagi kita akan memasuki apa yang dinamakan oleh para ulama di zaman baginda Rasulullah, sahabat dan tabi'in sebagai Lailatun Nisfi Minasya'ban, yaitu menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mempersiapkan diri jauh-jauh hari, bahkan dalam 1 tahun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi 1 tahun menjadi 2 bagian. 6 bagian paruh kedua beliau persiapkan untuk menjemput dan menghadapi bulan suci Ramadan. Dan warming up beliau semakin pemanasan semakin tinggi, yaitu 3 bulan sebelumnya, dimulai dari sejak bulan Rajab, Sya'ban, baru kemudian Ramadan, sehingga sangat terkenal hadis baginda Rasulullah tentang persiapan beliau. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami ya Allah di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban ini, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Dikenal bahwa bulan Rajab adalah syahrullah. Rajab salah satu bulan dari bulan-bulan haram. Sedangkan Sya'ban, kata baginda Rasulullah, adalah syahri, bulanku. Karena di bulan Sya'ban sebagai persiapan menjemput bulan Ramadan, Rasulullah banyak berpuasa sunnah. Hanya di bulan Sya'ban puasa terbanyak baginda Rasulullah yang beliau lakukan di luar bulan Ramadan. Wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan adalah bulannya umatku. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, apa urgensi Al-Fakir menyinggung apa yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban? Para ulama salaf sepakat bahwa malam nisfu Sya'ban telah dilaksanakan oleh para ulama salaf
dari sejak zaman sahabat dan tabi'in. Setidaknya itu yang diakui dan dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah adalah ulama panutan para ulama Saudi yang barangkali dalam tanda petik kerap kali mempermasalahkan masalah bid'ah. Namun dalam masalah nisfu Sya'ban ini mereka sepakat dan setuju sebagaimana dinyatakan dalam kitab Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah pada jilid ke-23 halaman 131. Ibn Taimiyah mengatakan, idza shallal insanu lailatan nisfi wahdahu, jika seorang muslim menghidupkan malam nisfu Sya'ban, entah itu secara sendirian au fi jama'atin khasatin, ataupun dia menghidupkannya, mengkhususkannya dengan amal-amal ibadah secara berjamaah, kama kana yaf'alu dzalika ta'ifatun minas salaf, sebagaimana itu biasa dilakukan oleh sekelompok para ulama salaf dari para sahabat dan tabi'in. Wa dzalika min hasanil umur, dan bahwa menghidupkan malam nisfu Sya'ban adalah perkara yang baik. Seiring dengan itu, ahli hadis yang menjadi soko guru ulama-ulama Saudi juga mensahihkan seluruh hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan dan keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Bisa kita rujuk dan bisa kita lihat kembali sebagai contoh dalam kitab hadis karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ini dalam kitab sahihahnya, yaitu pada hadis nomor 1114. Begitu juga beliau mensahihkan hadis-hadis sahih sebagaimana termaktub dalam kitabnya ketika beliau mentahqiq kitab sunnah karya Ibnu Abi Hatim dalam hadis nomor 509, 511, 512 dan 513. Kesemua hadis yang berbicara tentang keutamaan dan fadilah menghidupkan malam nisfu Sya'ban beliau sahihkan. Dan di antara hadis ini, saudara kaum muslimin, berbunyi di antaranya adalah sebagaimana berikut. Innallaha azza wa jalla ittala'a ala 'abdihi fi lailatin min nisfi Sya'ban fayaghfiru lil mustaghfirin wa yarhamu lil mustarhimin, yang artinya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala turun kepada hamba Allah, turun kepada hambanya pada setiap malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru lil mustaghfirin, Allah mengampuni orang-orang yang mohon ampun. Wa yarhamu lil mustarhimin, dan memberikan rahmat, kasih sayang dan kemuliaan bagi orang-orang yang memohon rahmat, kasih sayang dan kemuliaan itu. Bahkan saudara kaum muslimin rahimakumullah, sudah menjadi maklum adanya bahwa para orang tua kita dulu meyakini bahwa seorang yang sempat berdoa di setiap malam nisfu Sya'ban, insya Allah dia dipanjangkan umurnya minimal pada tahun itu. Artinya orang yang tidak berkesempatan untuk berdoa menghidupkan malam nisfu Sya'ban, kemungkinan, keyakinan para orang tua kita terdahulu, orang tersebut pada tahun itu umurnya tidak disampaikan, artinya diwafatkan. Berdasarkan barangkali hadis sahih yang juga disahihkan oleh Imam Albani ini, yang berbunyi fi hadhil lailah, pada malam nisfu Sya'ban ini, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yuktabu kullu mauludin, telah ditetapkan setiap orang yang akan lahir pada tahun ini, wa kullu halikin, dan setiap orang yang akan meninggal dunia pada tahun ini, wa turfa'u a'maluhum, dan diangkat amal perbuatan manusia, ditutup bukukan pada tahun ini. Satu amal perbuatan manusia 1 tahun penuh ditutup pada malam nisfu Sya'ban. Wa tunzalu arzaquhum, dan dicatat rizki-rizki mereka pada malam nisfu Sya'ban tersebut. Makanya tidak aneh banyak para ulama di zaman tabi'in, sebagaimana tadi kita singgung dalam kitab Ibnu Taimiyah, mereka merekonstruksi, membuat racikan bahwa menghidupkan malam nisfu Sya'ban bagi kalangan awam adalah dengan membaca 3 kali surah Yasin. Yasin yang pertama, mohon minta kepada Allah untuk panjang umur dalam taat dan beribadah. Adapun Yasin yang kedua, mohon kepada Allah untuk kemudahan rizki dan keselamatan dari segala bencana dan mara bahaya yang tidak diinginkan. Adapun Yasin yang ketiga, dimohonkan meminta kepada Allah, mudah-mudahan, moga-moga dengan keberkahan dan kemuliaan Al-Quran surah Yasin ini, yang mana Yasin adalah jantungnya Al-Quran, yaitu meminta kepada Allah untuk ditetapkan iman dan Islamnya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, jika para ulama berwasiat seperti itu dan Allah turun pada setiap malam nisfu Sya'ban menerima pertaubatan setiap hambanya, mari kita kondisikan diri kita, kita jadikan alat muhasabah, bahwa jika di perbankan ada namanya tutup buku pada setiap akhir bulan Desember, dan tutup buku umat Islam dari amal perbuatannya, apakah yang baik ataupun yang buruk, adalah pada setiap malam nisfu Sya'ban, karena pada malam itu diangkat amal perbuatan kita, dilaporkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup amalan kita dengan amalan yang husnul khatimah. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, sedikit Al-Fakir ingin menyinggung sebuah fenomena yang cukup menarik agar bisa memotivasi diri kita di dalam bertaubat, di dalam mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa saat ini di Australia ada teleskop terbesar ditemukan di alam jagat raya ini, di universe ini. Sedikitnya ada 300 miliar galaksi. Bayangkan hadirin sekalian, tidak tanggung-tanggung kekuasaan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. 300 miliar galaksi ini, jangan kita bicara 300 miliar. Satu galaksi saja terdiri dari 250 juta sampai 300 juta planet, yang besarnya sebesar planet kita, planet bumi. Ada yang lebih besar dari planet bumi kita, yaitu planet Jupiter. Ada yang lebih besar dari planet Jupiter, namanya planet Pollux. Ada yang lebih besar dari Pollux, namanya planet Aldebaran. Jauh puluhan kali lipat dari Aldebaran adalah planet Rigel. Artinya di atas langit ada langit. Di atas Rigel ada planet Betelgeuse, yang besarnya, saudara kaum muslimin, masya Allah, ratusan kali lipat dari matahari kita. Padahal matahari kita 300 kali lipat besarnya dari bumi kita, kurang lebih seperti itu. Dan ada yang lebih besar lagi, yaitu planet namanya Betelgeuse. Apa artinya hadirin sekalian? Kalau kita perumpamakan ciptaan Allah dari planet-planet ini, dalam satu galaksi saja yang terdiri dari 250 sampai 300 juta planet, ibarat kita berada di tengah padang pasir. Kita ambil segenggam padang pasir itu, kita ambil serau pasir, kita aur di depan kita, dan planet bumi kita bagaikan setitik debu pasir ini. Saudara kaum muslimin,
Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Begitu besar dan agungnya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa saudara kaum muslimin? Kalau planet bumi kita yang kita anggap besar saja bagaikan setitik pasir, bagaimana dengan pulau Jawa kita? Bagaimana dengan Masjid Islamic Center kita ini? Dan bagaimana dengan diri kita? Apakah hingga saat ini kita masih menyombongkan diri? Apakah kita dengan tetangga ketika Ramadan telah kian dekat masih tidak tegur sapa? Apakah kita hingga akhir Ramadan ini masih lupa dengan kedua orang tua kita? Tidak pernah kita datangi, tidak pernah kita berikan sesuatu, bahkan barangkali lupa untuk kita doakan. Apakah mereka yang masih hidup maupun terlebih lagi mereka yang telah meninggal dunia? Karena saudara kaum muslimin, orang yang meninggal dunia itu tidak ada sesuatu yang paling mereka butuhkan kecuali hanyalah doa dari anak-anaknya dan kaum muslimin. Dunia dan isinya tidak berarti sama sekali bagi mereka yang telah meninggal dunia kecuali doa. Bahkan doa lebih berharga untuk mereka, saudara kaum muslimin. Mari mendekati bulan Ramadan ini, kita perbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Kita perbaiki dengan tetangga kita, dengan saudara kita. Jangan sampai sudah mau Ramadan, masalah urusan warisan masih saja tidak selesai. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Terakhir, Al-Fakir hanya ingin menyampaikan bahwa kalau kekuasaan Allah begitu besarnya, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan sedikit secuil pun amal kebajikan, pasti dia akan melihatnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga jika seseorang melakukan amal kebajikan, amal keburukan, pasti dia akan melihatnya. Artinya apa saudara kaum muslimin? Kalau saja segala alam jagat raya ini Allah mampu membuatnya, maka di akhirat nanti di padang mahsyar setiap kita akan disidang, ditanya oleh Allah sedetil-detilnya. Saya ketika berusia 13 tahun setelah balik pada hari Senin jam 5 sore sedang ngapain? Itu ada di sisi Allah. Kita sedang berjalan, kita sedang di kamar mandi, kita sedang di tempat tidur, kita sedang berdagang, bahkan barangkali kita korupsi dengan dagang kita, kita korupsi di kantor kita. Itu semua ada dan akan diperlihatkan di hadapan umat manusia dari sejak zaman Nabi Adam hingga umat akhir zaman. Saudara kaum muslimin, pertanyaan besarnya adalah, apakah kita tidak malu? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 59, "Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Dan kalian akan diperlihatkan, akan diberitahukan seluruh amal perbuatan kalian. Kalau zaman sekarang orang mampu membuat hard disk 1 tera 1000 giga, termuat di dalamnya ribuan film. Maha mudah, maha kecil bagi Allah untuk menyingkap seluruh sisi-sisi kehidupan kita. Sejak kita akhir balik sampai nanti kita menjemput azal kita, menjemput kita di kemudian hari, itu semua akan kita saksikan. Bahkan bukan kita sendiri, tapi seluruh umat manusia menyaksikan itu. Dipanggil setiap orang satu-satu. Sehingga baginda Rasulullah kerap kali berdoa, "Allahumma astur auratina." Ya Allah, tutuplah aib-aib kami ya Allah. Tutuplah segala noda dan kesalahan kami. Wa amin rawatina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan diri ini khawatir dan cemas
Karena kami malu ya Allah di padang mahsyar nanti. Seluruh amal perbuatan kami ditampakkan di sisimu, di hadapan seluruh umat manusia ya Allah. Mari kita berintrospeksi diri hadirin, saudara kaum muslimin. Di akhir mendekati bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa menyadari dan mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Sebelum datang apa yang dikatakan oleh firman Allah, yauma yafirul mar'u min akhi, dalam surah Abasa. Sebelum datang suatu saat setiap orang menghindar dari saudaranya karena takut dan khawatir. Wa ummihi wa abi, bahkan dari saudara, dari ibu dan anak-anaknya. Wa sahibatihi wa bani, dan semuanya yang dia khawatirkan karena dirinya takut, cemas akan kemana dia melangkah, ke kanan atau ke kiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin, alladhi habana bil imani wal yaqin, wa qala lin nabiyyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin tahirin wa ashabihi al-akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum limarratin thaniyah wa li'addati marrat an ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian berada dalam keadaan memegang ajaran agama Islam ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wa khususan ya Allah li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li walidina ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di siang hari yang penuh berkah ini ya Allah, di hari Jumat yang Kau namakan dengan penghulunya hari, Sayyidul Ayyam, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, terlebih lagi ya Allah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan kepada tetangga, saudara, dan barangkali kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami selama ini telah lalai, kami lupa mendoakan mereka, kami lupa bersilaturahmi kepada mereka, padahal kami adalah darah daging mereka ya Allah. Ya Allah, di siang hari ini ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ketika Ramadan kian dekat, lunturkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma astur auratina, ya Allah, tutuplah aib-aib kami ya Allah. Kami takut, kami malu ya Allah, ketika aib-aib kami Engkau tampakkan nanti di akhirat, di hari perhitungan, di hari penghisaban, di hari persidangan ya Allah. Wa amin rawatina, ya Allah, jangan jadikan kami orang-orang yang takut, khawatir dan cemas. Teguhkan jiwa kami ya Allah, tenangkan hati kami ya Allah. Mudah-mudahan semoga Engkau menutup aib-aib kami,
kemaksiatan, kedurjanaan kami dan perbuatan kotor kami selama hidup di dunia, mudah-mudahan Kau tutup ya Allah. Jangan Kau tampakkan kepada mereka di padang mahsyar ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepada kami semuanya yang ada di majlis ini, majlis mulia penuh berkah ini. Mudahkanlah segala urusan kami, lapangkanlah rezeki kami, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya dan hal-hal yang tidak kami inginkan ya Allah. Begitu juga dengan rumah tangga anak-anak kami, anak cucu kami, rukunkanlah mereka ya Allah. Wa fil akhirati hasanah. Terlebih lagi ya Allah, terakhir pinta kami tidak bosan untuk meminta dan memohon kepadamu. Banyak permohonan dan permintaan kami kepadamu ya Allah, padahal sangat sedikit ibadah dan kemuliaan kami ya Allah. Terakhir kami mohon kepadamu, berikan kebahagiaan hidup kepada kami untuk kehidupan kelak nanti di akhirat, kehidupan yang kekal dan abadi, kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan yang kami tidak tahu hingga kapan akan berakhir. Yang janji Allah itu adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Berikan kami ya Allah kesempatan untuk kehidupan di akhirat nanti, kehidupan yang senang, yang mudah, yang membahagiakan. Wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.